is coming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Octavia. Kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian di kolom komentar yang beberapa video yang lalu. So, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih banyak ke kalian yang udah support, yang udah like dan udah komen di kolom komentar, serta yang udah DM di Instagram aku. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan kalian, aku rangkum aja videonya di video kali ini. So, kita mulai aja semua pertanyaan yang kalian tanyain ke aku dan udah aku rangkum di sini. Jadi aku bacain apa-apa aja pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Oke guys, kita langsung aja pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, so sorry. Tuh. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum, jadi kalian bisa mengambil kesimpulannya aja dari semua pertanyaan yang hampir sama. Aku lihat tuh aku rangkum dari kolom komentar di YouTube channel ya. Jadi pertamanya itu ada yang nanya gimana sih asal usulnya bisa kerja di tambang. Oke, aku sedikit cerita. Terus banyak banget yang nanya aku tuh alumni apa, dan aku tuh alumni science di salah satu universitas swasta yang ada di Palembang. Nah, aku tuh bukan orang yang kuliah di jurusan pertambangan ya. Jadi emang agak keluar dari zona nyaman, sepertinya bukan jurusan tambang. Tapi guys, bisa loh kalau kalian yang bukan jurusan pertambangan tapi kalian bisa kerja di pertambangan seperti aku. Tapi yang lebih bagusnya kalau kalian udah kuliah di jurusan pertambangan dan kalian bisa kerja di pertambangan, itu lebih bagus dan ada nilai plusnya. Nah, ini kita lanjut aja pertanyaannya. Yang pertama, kerjanya di bagian apa? Aku jelasin kalau aku tuh kerjanya di bagian departemen plan. Nah, departemen plan itu adalah departemen yang tugasnya tentang maintenance unit, maintenance alat. Jadi kita itu kayak berhubungan dengan unit-unit atau alat-alat. Jadi intinya departemen plan itu berhubungan dengan maintenance unit dan kesiapan unit itu yang akan dilanjutkan ke departemen produksi gitu. And then terus ada yang nanya apakah enjoy di kerja di pertambangan. Sebenarnya ya, kalau banyak yang tanya apakah enjoy, sebenarnya enjoy. Tapi guys, yang kalian harus tahu kalau kerja di pertambangan itu banyaknya mayoritasnya laki-laki guys. Tapi kalau untuk yang kita perempuan, pasti kita akan ditempatkan di bagian administrasi pada dasarnya. Tapi kalau kalian emang kalau kalian basicnya emang udah kuliah di pertambangan atau main engineer, kalian bisa tuh masuk di departemen engineer, terus departemen yang lain juga. Terus persyaratan jadi admin itu sebenarnya susah-susah gampang. Yang paling mendasar itu kalian harus bisa menguasai Microsoft Excel, Microsoft Word. Jadi yang namanya admin pasti berkaitan dengan administrasi dan pasti kalian akan menginput semua data. Nah, data-data itu banyak banget guys. Jadi misalnya kalian administrasi admin bagian umum, bagian general ya, kalian pasti akan menginput yang masalah roster, masalah absensi karyawan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalian misalnya admin sistem, jadi kalian itu bakalan membuat laporan bulanan, laporan harian dan juga laporan mingguan. Terus ada juga yang nanya tugas admin, itu udah aku jelasin tadi ya, tugasnya pasti berkaitan dengan administrasi. Jadi kalian harus paham betul tentang administrasi dan tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan apalagi kalau kalian udah paham Microsoft PowerPoint. Jadi kalau kalian mau
meeting atau menyiapin bahan meeting itu kalian udah familiar banget kalau kalian udah tahu Microsoft PowerPoint, karena yang sering digunakan saat meeting itu pasti Microsoft PowerPoint. Terus ada yang kalau secara tugas admin produksi itu kalau dijabarin atau kalian bisa searching di internet itu banyak banget nih. Aku udah kasih ringkasannya. Kalau secara detail dari internet aku bacain ke kalian biar kalian mungkin lebih paham lagi kalau kalian langsung nyimak videonya, nggak baca lagi gitu. Yang pertama itu dapat menguasai komputer. Seperti yang aku udah kasih tahu ke kalian itu wajib banget paham dengan komputer karena tugas kalian itu administrasi. And then yang kedua bisa memakai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah itu sangat harus dan wajib banget kalian kuasai kalau kalian jadi admin. And then bisa membuat laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan pertambangan. Nah udah aku jelasin di awal tadi kan, kalian harus bisa membuat laporan mingguan, laporan harian, dan laporan bulanan. Terus memonitor dan menginput data administrasi. Nah data administrasi itu setiap departemen hampir mirip. Aku contohin aja departemen aku, dan aku ini adalah admin general. Jadi absensi karyawan aku yang handle, terus roster, terus cuti karyawan, and then banyak lagi yang berkaitan tentang administrasi. Terus membuat schedule dan selalu memantau report tambang batubara. Nah membuat schedule ini kalau kita sebagai admin, jadi kita itu kayak membuat schedule cuti, schedule roster bulanan. Roster bulanan itu maksudnya kayak jadwal dia kerja gitu kan. Ada rosternya itu roster 6-1, artinya dia masuk 6 hari dan libur 1 hari atau off 1 hari gitu. Jadi kita harus mengatur semua orang yang ada di departemen kita. Misalnya nih di departemen aku ada jumlahnya sekitar 50-an. Jadi aku harus ngatur tuh 50 orang itu masuk 6 hari kerja dan 1 hari off. Jadi itu nggak boleh semuanya off dan nggak boleh semuanya kerja, harus ada 6 plus 1-nya, 61 ya. And then ada yang juga yang nanyain beberapa fungsi dari admin HR. Admin HR itu adalah admin HRD atau yang mengurus semua keperluan bagi karyawan yang baru masuk. Contohnya bagi karyawan yang perpanjangan kontrak, nah karyawan yang cuti dan lain sebagainya, itu tugasnya admin HR. Tapi biar kalian lebih paham lagi, aku udah searching di Google, jadi ini udah info yang akurat banget dan aku akan sebutin ke kalian. Nah, tugas admin HR secara spesifik yang udah aku rangkum dari Google, sumber terpercaya. Yang pertama itu menerima tenaga kerja secara berkoordinasi dengan bagian lapor suplai. Nah, ini udah aku jelasin kan tadi di awal secara singkatnya aja. And then berkoordinasi dan melakukan sosialisasi dengan pegawai. Jadi tugas HR itu adalah perpanjangan tangan yang harus bisa bersosialisasi ke seluruh karyawan yang ada di suatu perusahaan atau suatu pertambangan. Terus melakukan persiapan kontrak baru untuk pegawai baru perusahaan. Jadi kalau misal kita baru masuk perusahaan itu kan pasti kita harus ngurus kontrak, terus tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Itu tugasnya dari admin HR. And then membuat absensi pegawai. Nah, kalau absensi pegawai tadi sebenarnya seluruh admin itu berkoordinir di bagian tersebut, tetapi pada akhirnya akan dikumpulkan ke admin HR secara akumulasi, serta memastikan kesiapan berbagai macam format surat HRD, baik surat masuk dan ataupun surat keluar, dan melakukan pembaharuan terhadap rekaman data perusahaan. Jadi si admin HR ini bertugasnya sangat lebih kompleks lagi. Nah, jadi semuanya bermuara kepada admin HR, baik itu kita karyawan baru yang mau masuk dan baik kita itu karyawan yang udah habis kontrak. Jadi perpanjangannya ada di HR. Terus banyak banget nih yang tanyain ke aku udah berapa kerja di tambang. Untuk sebagai informasi aja, video yang kalian tonton beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir mau 1 tahun yang lalu, itu aku kerja di perusahaan yang pertama, and then aku udah ganti
ganti seragam lagi, bukan seragam yang navy kemarin, tapi ini udah seragam yang agak beda lagi karena ini beda perusahaan. Jadi aku tuh udah kerja di perusahaan yang pertama yang kalian lihat di video sebelumnya itu udah hampir dari tahun 2019 aku udah kerja di situ sampai tahun 2021 ya. Nah terus 2021, and then aku udah kerja di perusahaan kedua lagi, tetapi aku kerjanya di bagian yang sama, yaitu departemen plan. So, secara keseluruhan karena aku dari departemen yang sama, walaupun aku udah pindah di perusahaan yang baru, karena kerjaannya itu hampir sama, cuman kayak sistem dari perusahaannya aja sedikit berbeda, jadi sedikit kita belajar aja sistemnya, tapi untuk semua pekerjaannya hampir sama. Terus aku mau ngasih tahu nih, ada juga yang kayaknya beberapa nanyain banget berapa nih gaji admin pertambangan. Sebenarnya ya, kalau menurut aku gajinya itu rata-rata UMR, nggak mungkin kan di bawah UMR. Jadi mungkin setiap UMR di daerah atau kota itu berbeda-beda. Jadi ya lihat aja UMR di setiap kota dan setiap provinsinya berapa. Nggak mungkin kan aku harus sebutin secara gamblang di video ini, nanti takutnya kekecilan atau kegedean dari gaji-gaji admin yang lain. Tapi intinya itu pasti di atas UMR, nggak mungkin di bawah UMR ya, karena itu tidak boleh sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalian bisa searching aja di Google kalau di daerah Kalimantan atau di daerah Jawa atau di daerah mana itu berapa UMR-nya. Jadi ya sekitaran itu adalah gaji dari admin pertambangan. Tapi juga itu tergantung dari perusahaannya ya guys, bisa aja lebih tinggi banget dari UMR atau setara dengan UMR. Oke, mungkin ini aja video aku. Semoga bisa membantu kalian. Kalau kalian yang sangat antusias banget di bagian pertambangan, apalagi kalian yang kuliah di jurusan pertambangan, yuk cobain. Dan jangan lupa ya, aku juga kemarin itu cari link pekerjaannya itu aku kasih tahu ke kalian di Linked. Nah, jadi kalian bisa download aplikasi Linked. Ini bukan promosi, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian kalau memang aplikasi tersebut sangat membantu untuk kita mencari pekerjaan. Dan di sana kita bisa memasukkan sesuai dengan kualifikasi dari titel kita, dari kualifikasi dari pendidikan kita. Jadi bisa sesuai itu, misalnya aku science, aku bisa aja nih diarahkan ke pekerjaan yang ke bagian administrasi, ke bagian perkantoran, jadi bisa banget itu. So kalian bisa download Linked di aplikasi HP kalian di Play Store dan App Store ya. Semoga bisa membantu kalian yang mau dan kepengen banget kerja di dunia pertambangan. Semoga dapat membantu sih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah selalu support aku dan selalu like, selalu komen di komentar, dan juga yang antusias banget DM di Instagram aku ucapin terima kasih banyak bagi kalian. Karena kalau bukan karena support dari kalian, aku mungkin gak bisa sampai sejauh ini untuk membangun YouTube. Thank you for watching dan enjoy.